ada kasus baru nih. Apaan tuh? Ayo kita bahas bareng. Ini kasus bioforensik. Nah, jadi di kasus ini itu di awalnya udah ditampilkan nih banyak banget orang-orang yang terduga sebagai korban dan juga sebagai tersangka. Nah, orang-orang ini victimnya itu ada 2 orang. Di sini nama mereka disamarkan menjadi A dan Z. Untuk suspeknya itu ada 5. Yaitu ada istri A, perawat A, kakak A1, kakak A2, dan kakak A3. Nah, kita pasti penasaran dong, gimana sih cara mereka kok bisa dijadikan sebagai suspek dan apa yang membuat A dan Z dijadikan sebagai korban. Jadi gini. Nah, dari kakak 3 bersaudara ini, mereka itu mengajukan kepada jaksa sebuah kejadian penipuan ahli waris terhadap si istrinya A. Karena merasa tidak setuju, istri A pun melaporkan kepada polisi karena ia dituntut oleh kakak-kakaknya. Padahal, dia ini memang mengandung dari suaminya yang telah meninggal 3 tahun lalu. Sebentar. Kok bisa sih istrinya itu mengandung anak dari suami yang udah meninggal 3 tahun lalu? Nah, jadi ternyata suaminya itu dulu pernah membekukan spermanya dan mereka melaksanakan bayi tabung dan ternyata kemungkinan sih itu berhasil. Tetapi istrinya ini melaporkan kepada polisi untuk meminta autopsi dan pemeriksaan terhadap mayat tersebut. Sehingga dari autopsi tersebut nanti mayatnya itu bisa diambil DNA-nya dan dites apakah garis ayahnya itu tersebut benar suaminya tersebut atau bukan. Tapi ternyata di saat autopsi tersebut ditemukan sebuah fakta baru, yaitu mayat tersebut meninggal akibat fraktur depresi. Padahal suaminya tersebut meninggal di rumah sakit akibat gagal operasi. Berarti ini kasusnya bakalan lebih besar dong. Kemungkinan besar sih iya. Karena dari hasil forensiknya itu sendiri ditemukan adanya fraktur yang diakibatkan karena benturan. Lebih tepatnya di bagian belakang kepala. Kemudian ketika dilakukan uji toksikologi pada mayatnya, ditemukan juga kandungan propofol dalam jumlah yang tidak wajar. Wah, jangan-jangan ini pembunuhan. Nah, dari sini, dari analisis yang udah kita lakukan sebelumnya, bisa kita simpulin gak sih kalau misalkan dugaan akhir ini kasusnya masuk ke pembunuhan? Nah, dari sini ketahuan kan kalau misalkan 3 kakak yang tadi di awal itu ditetapkan sebagai suspek itu kenapa? Karena berdasarkan analisis kita tadi, kalau misalkan dugaan akhirnya adalah kasus ini merupakan kasus pembunuhan, maka 3 kakak yang tadi itu menjadi salah 3 dari pelaku pembunuhan ini. Kenapa bisa mereka jadi pelakunya? Salah satunya itu karena di awal mereka sendirilah yang melaporkan istri A ke polisi terkait dugaan tuntutan ahli waris. Loh, terus apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah kenapa mereka melaporkan istri A ke polisi terkait hal tersebut? Karena mereka takut kalau misalkan mereka yang toh sebagai kakak kandung dari A malah tidak dapat kebagian warisan, tetapi malahan istrinya A beserta anaknya A yang nanti akan mendapatkan warisan. Oleh karena itu, mereka akan selalu bertentangan dan kontra dengan istrinya A. Yang mana hal tersebut sinergis dengan fakta bahwa kematiannya si A ini malahan akan memberikan warisannya ke anaknya daripada ke kakak-kakaknya, dan kakaknya ini jelas-jelas tidak mau kalau misalkan warisannya pindah tangan ke orang lain yang notabene-nya bukan keluarga kandungnya sendiri. Oleh karena itulah bisa jadi dong kalau misalkan kakak-kakaknya ini dengan sengaja melakukan pembunuhan itu. Buat apa? Supaya warisannya jatuh ke tangan mereka, bukan ke istrinya. Gak berhenti di sini.
jaksa juga mewawancarai tenaga kesehatan yang menangani pasien atau yang tidak lain si A. Dari dokter bedah jantung, dokter umum, dan perawat tidak ada keanehan yang ditunjukkan dari hasil wawancara tersebut. Namun, ditemukan bahwa ada satu perawat yang sudah berhenti yang merupakan salah satu tenaga kesehatan penangan dari si A tersebut. Jaksa dan polisi demi mencari keterangan mencari alamat dari perawat tersebut. Ketika sampainya di rumah perawat dan ditemukan si perawat tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Nah, tapi ada keanehan nih dari keadaan mayat si perawat tersebut. Di mayat tersebut terdapat beberapa luka tusukan suntikan yang kedalamannya berbeda-beda di lipatan lengannya. Kalau kita asumsikan aja ya, kalau dia sendiri yang menyuntikkan suntikan tersebut, tidak mungkin harus berulang-ulang kali dan terkesan seperti ada pemaksaan ataupun penyerangan. Bentuk dari banyaknya luka tusukan ini merupakan perlawanan dari si perawat yang tidak mau disuntikan dengan zat tersebut. Bentar. Tadi kan dikasih tahu disuntiknya berulang kali. Emangnya obat yang disuntikan itu apa sih? Yang disuntikin si perawat tersebut itu adalah propofol. Untuk apa sih itu disuntikin? Emang ada hubungannya sama kasus-kasus sebelumnya? Jelas berkaitan dong. Si perawat tersebut merupakan pemakai propofol karena untuk terapi obat setelah operasi tiroid. Nah, kalau dari kita tarik ke kasus sebelumnya, ditemukan kandungan propofol dari mayat si pengusaha A. Nah, si perawat tersebut juga yang menangani pengusaha A juga memakai propofol. Kebetulan yang sama bukan? Sebentar. Di gambar tersebut terlihat bahwa ada kancing yang terbuka nggak sih? Secara analisis, menurutku kalau misalnya seseorang membuka kancing menggunakan sarung tangan itu nggak bisa. Sehingga pasti dia membuka sarung tangannya dan meninggalkan sidik jari di kancingnya. Dan ternyata setelah dianalisis sidik jari dengan kecocokan ketiga kakaknya, sidik jari tersebut bukan milik ketiga kakak-kakak tersebut. Loh, bukan tinggi aslinya 178 cm. Nah, bener banget tuh. Di sini ada sebuah data yang miss. Akhirnya forensik pun memutuskan untuk rekonstruksi wajah mayat tersebut untuk mendapatkan apakah bentuk wajahnya ini sama. Setelah diteliti, ternyata hasil rekonstruksi wajah tersebut berbeda jauh. Dari sini forensik bertanya-tanya, apakah dia operasi wajah atau hal lainnya? Hal itu sebenarnya cukup tidak masuk akal. Hal yang masuk akal adalah jika sebuah mayat ditukar. Wah, berarti harus kita teliti ulang nih tanah di kuburan sama tanah yang ada di mayat. Dan ternyata dari hasil forensik, kedua tanah ini memiliki kandungan yang berbeda, sehingga disimpulkan bahwa tanah atau mayat ini pernah ditukar. Dari sini bisa kita simpulkan nggak sih siapa pelakunya? Kita bisa simpulin nih kasusnya, karena sidik jari yang ditemukan di kancing baju si perawat adalah milik istri A. Nah, selain itu, istri A ini juga diketahui kalau dia udah membunuh dua korban lainnya, yaitu Z dan perawat A. Siapa si Z ini bagi istri A? Si Z ini ternyata adalah selingkuhan dari istri A. Tapi kira-kira apa ya motif dia melakukan pembunuhan itu? Nah, jadi motif pembunuhan dari si istri A ini adalah pertama dia ingin mengambil ahli waris dari si A. Karena apa? Si A ini emang sudah diketahui bahwa dia memiliki penyakit jantung yang mana itu dia kesempatan hidupnya tidak lama lagi. Kebetulan si A ini adalah satu-satunya lelaki di berempat bersaudara mereka, sehingga secara adat kalau misalnya ahli waris dari orang tua itu jatuhnya ke anak laki-laki.
makanya nih si istri A ini mengincar si A sebagai suaminya, sehingga nanti dia bisa mendapatkan ahli waris dari si A ini. Nah, terus kenapa sih si Z ini bisa meninggal? Itu karena selingkuhannya ini memaksa si A, istri si A, untuk segera membunuh si A ini dan segera mendapatkan ahli warisnya. Karena istri si A ini tidak sabaran, akhirnya dia tanpa sengaja mendorong si Z, yang mana kepala si Z membentur sebuah lengan sofa dan membuat fraktur depresi. Sehingga dari awal jasad yang diteliti adalah jasad milik selingkuhannya si istri si A itu, yaitu si Z. Kesimpulan dari kasus ini adalah pelaku utama dari kasus ini yaitu istri sang korban yang telah membunuh 3 korban, yaitu A, selingkuhannya, dan juga perawatnya. Hukuman yang berlaku untuk sang pelaku sesuai dengan undang-undang kemungkinan ialah hukuman mati. Case closed.